Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 958-960. Kemunculan tim Flying Leopard dan Sirius benar-benar menarik perhatian Liu Minghai. Lagi pula, pada saat genting konfrontasi antara kekuatan utama ibu kota kekaisaran, Kevin Ye tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu di tangannya, yang benar-benar menarik perhatian dan ketakutan banyak orang. Sebenarnya, bahkan Kevin Ye sendiri tidak menyangka situasi seperti ini dalam pesta makan malam yang menyenangkan malam ini. Dalam rencana Kevin Ye, Flying Leopard dan Sirius adalah pasukan rahasia yang secara langsung menjadi milik mereka. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menunjukkannya. Dalam imajinasi Kevin Ye, ketika dia melatih semua pasukan pertama menjadi prajurit, dia akan membiarkan mereka muncul. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai efek yang tidak terduga. Namun, konflik malam ini jelas telah mengganggu semua rencana dan pengaturan Kevin Ye. Kevin Ye juga harus menunjukkan Flying Leopard dan Sirius terlebih dahulu, sehingga mereka dapat muncul di garis depan pertikaian antara berbagai kekuatan. Tentu saja, rencana pelatihan seni bela diri harus dimajukan sesuai dengan itu. Di bawah malam, di pintu aula, para siswa dan guru kelas 11 SMA hampir pergi satu demi satu. Di sisi lain, Kevin Ye bersama Mia Fang, dua orang diam-diam masuk ke laut di malam hari. Setelah tabrakan malam ini, baik siswa maupun guru kelas 11 SMA memiliki pemahaman baru tentang Kevin Ye. Jadi Kevin Ye tidak pergi dengan tentara, dan Selin Gao tidak berani bertanya. Bagaimanapun, Selin Gao masih ingat adegan kejam di aula biru. Sampai semua tamu di depan pintu aula Golden Jade, kelompok Sirius dan Flying Leopard muncul lagi. Mereka masih mengenakan pakaian kamuflase yang rapi, dan mereka tampaknya tidak banyak minum anggur. Mereka semua dalam keadaan sangat sadar. Di antara mereka, Tu Gang, Tu Meng, Li Ping dan Li Xiang, para pemimpin, hanya dengan santai menyapa Sue Changkong, yang penuh dengan emas dan batu giok, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Sirius dan Flying Leopard bersama sekitar 40 orang, keluar dari rumah, hampir semua orang membawa anggota geng sapi gila, terlihat sangat menarik perhatian. Kapten, apakah terlalu mencolok bagi begitu banyak dari kita untuk berjalan kembali sepanjang jalan? Di tengah jalan, di persimpangan, Tu Gang bertanya kepada Li Ping. Bagaimanapun, jumlah Sirius dan Flying Leopard cukup banyak. Sekarang, dengan bantuan sapi gila, ada hampir 100 orang. Meskipun sudah larut malam, agak terlihat bahwa 110 berjalan melalui jalan. Li Ping berhenti di persimpangan dan berpikir sejenak. Memang, katakanlah setidaknya 100 orang. Benar-benar menarik perhatian untuk kembali seperti ini. Kenapa kamu tidak melakukannya seperti ini? Semua orang akan direduksi menjadi 0, dan kita akan pergi sampai ke gerbang zona industri. Hampir semua orang mengangguk pada perintah Li Ping. Kemudian, di tengah persimpangan, 110 orang dengan cepat mulai bertindak sendiri-sendiri. Li Ping, Li Xiang, Tu Gang, Tu Meng, dan Cynthia Fang memimpin tim mereka sendiri untuk pergi. Adapun Tommy Ye, yang telah bergaul dengan orang-orang ini, dia menonton dengan dingin. Bagaimanapun, apakah itu Sirius atau macan tutul terbang malam ini, Tommy Ye terkejut. Bukan karena prestasi dan efektivitas tempur mereka yang hebat, tetapi kepatuhan mereka yang tidak dipikirkan terhadap perintah Kevin Ye yang menakutkan. Menurut pendapat Tommy Ye, begitu sekelompok orang ini menjadi seniman bela diri seperti yang direncanakan oleh Kevin Ye, mereka pasti akan menjadi sekelompok mesin pembunuh tanpa berkedip. Diam-diam memperhatikan macan tutul terbang dan Sirius pergi, ketakutan dan kegelisahan di hati Tommy Ye mulai membesar. Akhirnya, sambil menghadap cahaya bulan, Tommy Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini terlalu mengerikan, tidak, jika perkembangan ini terus berlanjut, cepat atau lambat, akan ada masalah besar. Aku harus mengatakan sesuatu kepada saudaraku yang malang ketika aku kembali. Untuk sesaat, hati Tommy Ye menjadi kacau. Entah itu rencana besar Kevin Ye dan Charlie Qin, atau kelompok macan tutul terbang dan Sirius di bawah tangan Kevin Ye, dia memiliki perasaan gelisah yang kuat di hatinya. Tidak pergi ke pangkalan dengan pasukan besar Sirius dan macan tutul, Tommy Ye menoleh dan berlari ke arah kota langit. Namun, Tommy Ye berjalan terlalu cepat dan pikirannya begitu kacau sehingga dia tidak menyadari bahwa ada 7 atau 8 pasang mata yang menatap Sirius dan macan tutul terbang di gang gelap di persimpangan. Sampai Sirius dan macan tutul itu bubar, mereka yang berpakaian hitam dengan pedang perlahan keluar dari gang gelap.
Kapten, apakah mereka mengetahui tentang kita dan mulai berpencar? Hehe. Kalau kita tidak membawa pulang banyak orang biasa, kita tidak perlu heran kalau kita membawa pulang banyak orang biasa. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Kapten? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku akan mengawasi mereka sesuai perintah Tuan Muda. Lebih baik mereka minggir sekarang. Lalu kita bisa bercakap-cakap dan mengajukan pertanyaan. Setelah itu, pria berbaju hitam itu menjentikkan jarinya, dan orang-orang di belakangnya segera mengerti apa yang dia maksud dan mengubahnya menjadi bayangan yang berlari ke arah yang berbeda. Pria berbaju hitam itu memperlihatkan senyum ganas di sudut mulutnya di bawah sinar bulan, dan berbisik dengan senyum licik, Tuan Muda keluarga Ye tidak bisa diremehkan. Dia dapat mengembangkan kekuatan seperti itu dalam waktu yang singkat. Untungnya, Tuan Minghai menemukannya lebih awal, jika tidak sesuatu mungkin terjadi. Tetapi sekarang, dengan Dong Lin Wei di Linhai, kita harus menghentikan bahaya ini sejak awal. Untuk sesaat, pria berbaju hitam itu juga berubah menjadi sosok hitam dan mengejar Sirius dan macan tutul di dekatnya. Kelompok orang yang mengawasi macan tutul terbang dan Sirius saat mereka keluar rumah bukanlah orang lain. Mereka adalah Dong Lin Wei di bawah kendali Liu Minghai. Meskipun kelompok kultivasi Dong Lin Wei ini tidak begitu mendalam, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Sirius dan macan tutul terbang milik orang biasa. Ini juga dianggap sebagai kelalaian Kevin Ye. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa Liu Yanzi telah menyergap Dong Lin Wei di Linhai. Keberadaan Dong Lin Wei inilah yang telah membawa kerugian besar bagi Leopard dan Sirius yang masih muda. Pada saat yang sama, justru karena tindakan tidak sah Lin Mang dan yang lainnya malam ini, serangan balik menyeluruh Kevin Ye terhadap keluarga Liu dimulai. Tidak seorang pun mengira bahwa serangan malam kecil oleh Dong Lin Wei menjadi sumbu perang yang mengguncang Beijing dan Tiongkok. Kevin Ye, burung hantu gila tak tertandingi yang telah bersembunyi di laut, benar-benar terbakar. Dari Linhai ke seluruh ibu kota kekaisaran, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak seorang pun mengira bahwa serangan malam Dong Lin Wei ini juga membuat Sirius dan Flying Leopard, kekuatan militer yang kuat dan tak tertandingi, yang akhirnya mengimbangi keempat kuil, lahir dengan tenang dan sunyi malam ini. Bab 959. Malam menyelimuti seluruh Linhai, menampakkan suasana samar-samar pembunuhan dan pemotongan. Keluar dari gerbang Aula Golden Jade, prajurit Fei Bao dan Sirius terbagi dalam 5 rute. Li Ping, Li Xiang, Cynthia Fang, Tugang, dan Tumeng membawa beberapa orang bersama mereka ke pangkalan rahasia di zona industri pesisir dari berbagai arah. Sepanjang jalan, hampir semua orang terdiam, mempertahankan semacam keseriusan berbaris dan bertarung. Hanya pria gemuk pendek dari geng sapi gila, yang telah ditangkap oleh Tugang Tu, dan Lao yang dengan janggut besar mengangkat kepala mereka dari waktu ke waktu dan mencibir pada dua saudara lelaki yang dulunya merupakan masyarakat campuran. Tampaknya selalu ada makna aneh dalam ungkapan itu. Tugang, itu adalah kelalaianku tadi. Aku tidak tahu bahwa kamu yang menyerangku di hotel. Mengapa, setelah Baritian melarikan diri, kalian Sirius, anjing-anjing gelandangan ini, telah menemukan pemilik baru? Bukan orang lain yang masih bercanda tentang cedera ini. Itu adalah Lao yang dengan janggut besar. Lao yang adalah anggota geng sapi gila, dan geng Tu awalnya berafiliasi dengan geng Sirius. Meskipun mereka adalah dua geng yang berbeda, bagaimanapun juga, mereka adalah pemimpin masyarakat campuran, jadi mereka memiliki beberapa kontak. Namun, Tu hanya mencukur rambutnya dan tampak seperti seorang prajurit. Lao yang tidak mengenalinya. Menghadapi provokasi Lao Yang, Tugang hanya mencibir dan berkata, "Yang Hai, Baritian, orang itu sudah lama berlalu. Kita semua mengikuti Ye Sao. Mengapa kamu ingin meninggalkan rahasia itu sekarang?" Haha. Aku tidak menyangka bahwa saudara tukang daging yang paling setia kepada geng Sirius dalam legenda juga memberontak. Tampaknya Baritian benar-benar sedih. Lao yang mencibir dan melanjutkan kepada Tugang, "Tapi Tugang, kamu juga orang besar di geng Sirius. Apa kamu benar-benar rela dimarahi oleh seorang anak kecil sekarang? Kalau tidak, Tugang, aku sarankan kamu untuk bergabung dengan geng sapi gila. Pemimpin sekte kita bijak dan pemberani serta menghargai bakat. Dia pasti akan memberimu posisi yang sangat baik. Aku tidak bisa menjamin apapun. Setidaknya satu pemimpin aula tidak bisa melarikan diri." Meskipun Lao yang diejek oleh Tugang, dan anggota tubuhnya telah patah, dia tidak lupa untuk memberontak terhadap Tugang saat ini. Namun, Tugang hanya mencibir saran Lao yang dan tidak menjawab. Menurut pendapat Tugang, Kevin Ye jelas berada di luar jangkauan orang biasa. Meskipun Ye Sao baru berusia 17 atau 18 tahun, setiap gerakannya tidak sebanding dengan kandang ternak geng sapi gila.
Terlebih lagi, terlepas dari semua ini, tawaran Kevin Ye untuk dirinya sendiri jelas tidak sebanding dengan tawaran seorang ketua balai kecil. Dia adalah seorang perwira kapten, seorang pejabat yang sebenarnya. Dengan status seperti itu, saudara tukang daging itu bukan lagi tikus tua yang biasa diteriaki dan dipukul oleh semua orang. Status sosialnya dan karakter geng-gengnya tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Melihat senyum dan kebisuan Tugang, hati Lao yang juga terasa sesak. Melihat ekspresi Tugang, Lao yang tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba untuk memenangkan hati orang di depannya ini. Namun, meskipun begitu, Lao yang tetap menertawakan Tugang dan berkata, "Yah, tampaknya guru besar Tu telah jatuh ke posisi yang buruk sekarang, apalagi." Kata-kata Lao yang hanya untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Tentu saja, itu tampak seperti lelucon bagi Tugang. Tugang memiliki kekuatan yang sama dengan geng sapi gila, oposisi Lao yang kuat, dan situasi Tumeng hampir sama. Namun, dibandingkan dengan Lao Yang, akhir dari geng sapi gila jauh lebih menyedihkan. Tumeng sendiri adalah orang yang kasar. Tidak banyak liku-liku dalam pikirannya. Jadi apa yang dia yakini akan menjadi hitam. Sekarang setelah Tumeng mengenali Kevin Ye, pikirannya tidak akan terguncang. Jadi ketika pria gendut pendek membujuk Tumeng, Tumeng tidak sesopan Tugang. Itu adalah dua tamparan di wajah pria gendut pendek dan dengan keras mengibaskan dua gigi besar pria gendut pendek itu. Itu adalah adegan berdarah. Kecuali Tugang dan Tumeng, kelima orang Sirius dan Fei Bao hampir tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan menuju Taman Industri Pesisir dan markas rahasia mereka. Namun, kelompok yang lebih dari 40 orang ini belum menemukan bahwa sekelompok mata mengikuti dari dekat di belakang mereka sendiri. Sepasang mata itu tidak dapat berhenti membunuh, jenis mata tajam seperti pemburu yang menunggu kesempatan mereka. Semuanya, percepat. Taman tidak jauh di depan. Berkumpul di gerbang. Suara Li Xiang terpancar dalam kegelapan. Meskipun dia secara tidak sadar merendahkan suaranya, itu masih jelas dan kencang dalam kegelapan. Di antara kelima tim Li Xiang memiliki jumlah paling sedikit dan kecepatan tercepat, dan hampir menjadi yang pertama tiba di kawasan industri pesisir. Awalnya, Li Xiang masih memiliki ide untuk bersaing. Dia ingin memimpin sekelompok orang di bawah tangannya ke tempat berkumpul terlebih dahulu, dan kemudian diam-diam menunggu Tugang membunuh mereka. Dia berpura-pura memaksa mereka kembali. Tetapi yang tidak diharapkan Li Xiang adalah bahwa kelompoknya yang datang pertama tiba pertama menjadi hantu penjaga Donglin. Dalam kegelapan, para pengawal Donglin yang mengikuti kelompok Li Xiang dari dekat tampak penuh energi. Beberapa dari mereka melihat lebih dari 20 orang di depan mereka dan bertanya, "Kapten, sepertinya bagian depan adalah tempat berkumpul mereka. Bagaimana kalau kita mulai sekarang dan mengejutkan mereka?" Mata Lin Mang berputar dalam kegelapan, dan berkata dengan gembira, memberi mereka kejutan. Itu ide yang bagus. Itu juga hadiah untuk bertemu dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Sambil mengatakan ini, Lin Mang melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita hentikan." Semua orang siap untuk membunuh orang-orang ini terlebih dahulu. Oke. Orang-orang lain di Donglin Wei semuanya saling menertawakan, dan ekspresi mereka hampir sama santai dan nyamannya seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Saat ini, bahaya semakin dekat, dan Li Xiang, yang berdiri di depan kerumunan, tidak menyadari bahwa akan ada seseorang yang menyergapnya di gerbang markasnya di kawasan industri dekat laut. Pada saat ini, Li Xiangzeng berdiri dalam barisan bersama orang-orang, seolah-olah siap bertemu dengan Li Ping dan Tugang Tumeng. Setelah meraba-raba tubuhnya cukup lama, Li Xiang mengeluarkan sebatang rokok yang sudah kusut dan menyalakannya. Dan segera, ada orang-orang dari Flying Leopard yang menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, "Kapten, Anda dapat memberi saya hadiah. Saya sudah kehabisan makanan selama lebih dari sebulan. Hati saya gatal. Pergi dan bermainlah. Ini adalah satu-satunya yang berhasil saya ambil dari tangan manajer Sue. Jika Anda ingin merokok, tidak ada pintu." Melihat Li Xiang makan sendirian, sekelompok orang yang dikelilingi oleh Flying Leopard, dan melihatnya dengan sangat bersemangat. Bagi senjata-senjata tua ini, bahkan jika mereka tidak bisa merokok, akan menyenangkan untuk menciumnya. Namun, ketika semua orang melonggarkan kewaspadaan mereka dan melihat Li ingin merokok, ada ledakan tiba-tiba di langit yang gelap, bunuh. Dalam sekejap, beberapa bayangan gelap berkelebat, diikuti oleh kilatan cahaya dingin. Bab 960. Di tengah kegelapan, teriakan membunuh yang tiba-tiba membuat Li Xiang dan hampir 10 macan tutul terbang serta tim Sirius kebingungan. Tidak seorang pun mengira akan ada sekelompok orang seperti itu yang menyergap diri mereka di gerbang taman pantai. Namun, Li Xiang terlahir di tim khusus.
Setelah kesurupan, dia langsung membuang puntung rokoknya dan berteriak, "Semua orang waspada." Yang tidak dipikirkan Li Xiang adalah bahwa orang-orang yang tiba-tiba muncul di sekitarnya dan berteriak untuk membunuh bukanlah orang biasa, tetapi prajurit satu persatu. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, efektivitas tempur mereka bukanlah yang bisa dilawan oleh orang biasa seperti Li Xiang. Suara waspada Li Xiang baru saja turun, dan kemudian dia melihat semburan cahaya dingin bersinar di mana-mana ke segala arah. Suara darah dan lolongan terdengar sepanjang waktu. Setelah suara itu, bahkan wajah Li Xiang ternoda oleh banyak darah. Pertarungan itu sendiri tidak seimbang, jadi tidak ada pergumulan dalam kegelapan. Namun dalam sekejap, Li Xiang melihat saudara-saudaranya satu persatu dalam genangan darah. Metode pihak lain bersih dan cepat, dan mereka terbunuh dengan satu pedang. Darah menetes dari pedang-pedang dingin yang bersinar itu, yang sangat suram dan menakutkan. Pada saat itu, Li Xiang membelalakkan matanya dan menatap sederet pria berpakaian hitam dengan pedang panjang di depannya, dan dengan cepat melangkah mundur 2 langkah. "Kau, siapa kau?" Mata Li Xiang merah karena darah, saling menatap, dan suaranya bergetar. Di sisi lain, Lin Mang dari Donglin Wei mencibir dan berkata, "Kau tidak perlu tahu siapa kami. Selama kau tahu, kau akan segera menjadi orang mati." Bajingan. Amarah Li Xiang memenuhi dadanya. Bagaimanapun, ada macan tutul dan Sirius di sekitarnya. Beberapa adalah saudara yang telah bertarung bersama selama bertahun-tahun, dan beberapa adalah teman baru yang telah hidup bersama selama lebih dari sebulan. Orang-orang ini sekarang hampir membentuk satu kesatuan dan tidak dapat lagi dipisahkan. Sekarang, melihat saudara-saudaranya jatuh satu persatu, Li Xiang meraung seperti orang gila. Mengayunkan tinjunya, Li Xiang bergegas ke Lin Mang. Meskipun Li Xiang hari ini sendirian, tetapi tubuhnya memancarkan keberanian meskipun ribuan orang pergi ke sana. Namun, Lin Mang di sisi yang berlawanan dari gambar, pria di depannya sudah gila. Bagaimana orang biasa bisa bertarung melawan 7 atau 8 penjaga Donglin? Menghadapi kemarahan Li Xiang, Lin Mang dengan cepat mengangkat tangannya. Pedangnya keluar dari sarungnya, dan beberapa sapuan kuas melintas. Li Xiang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk saling mendekat. Dia merasa tubuhnya penuh dengan rasa sakit yang merobek. Pedang Ki Lin Mang meledak di dada Li Xiang, dan darah mengalir keluar dari tubuh Li Xiang. Namun, Li Xiang mendengus, tetapi dia tidak menghentikan laju serangan. Seluruh orang itu masih mengayunkan tinjunya dan bergegas menuju Lin Mang meskipun kesakitan. "Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Saat ini, Li Xiang tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Kemarahan, kesedihan, dan kebenciannya telah sepenuhnya menguasai pikirannya. Atau lebih tepatnya, Li Xiang saat ini hanya mencari kematian. Melihat Li Xiang, yang sedang berjuang untuk bergerak maju, Lin Mang sekali lagi meremehkan dengungan dingin, "Jika kamu tidak tahu situasi saat ini, cari kematian." Saat dia berbicara, pedang Lin Mang keluar lagi. Namun, kali ini tidak sebaik terakhir kali. Terakhir kali hanya beberapa bunga pedang, tetapi kali ini nyata. Pedang itu menyala dan langsung menuju leher Li Xiang. Dalam kemarahan, Li Xiang hanya merasakan lehernya berdecak tajam, dan kemudian, mata bulat besar Li Xiang tertegun. Di bawah perhatian Lin Mang dan 7 atau 8 penjaga-penjaga Donglin, Li Xiang, dalam keputusasaan, berada di posisi yang berbeda di bawah pedang Lin Mang. Setelah suara gudong, kepala Li Xiang yang berdarah jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Namun, tubuhnya, yang ditutupi dengan bekas pedang, masih berdiri tegak, seolah-olah menceritakan jiwa seorang prajurit. Dalam hitungan menit, Li Xiang dan tim 10 anggotanya hancur total. Meskipun mereka telah berlatih selama sebulan, mereka hanyalah orang biasa. Di hadapan para prajurit yang ganas, mereka masih tidak memiliki kemampuan untuk melawan, hanya sekelompok domba yang akan disembelih. Di langit malam yang gelap, darah bercampur dengan waktu yang lama tidak dapat membubarkan kebencian yang bergema di Taman Industri Laut, seluruh taman itu sunyi senyap saat ini. Saat ini, Donglin Wei berdiri berjajar, dan semua mata orang terfokus pada Lin Mang. Tampaknya bahkan Lin Mang terkejut dengan metode kematian tragis Li Xiang. Melihat kepala Li Xiang jatuh ke tanah, terutama mata bulatnya yang masih menatap dirinya sendiri, Lin Mang merasakan hawa dingin di hatinya. Namun, Lin Mang adalah seorang seniman bela diri. Setelah hening sejenak, dia menenangkan pikirannya. Kemudian Lin Mang melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, berhati-hatilah untuk bersembunyi." Dari perintah Lin Mang, gerombolan pengawal Donglin sangat jelas bahwa pembunuhan berdarah tampaknya belum berakhir. Ini baru permulaan. Pada saat yang sama, 7 atau 8 pengawal Donglin tertegun sejenak,
lalu berubah menjadi bayangan hitam, tersebar dalam kegelapan, menunggu mangsa berikutnya. Angin malam dingin dan meniup Ai Hong ke seluruh tanah. Di gerbang taman, hanya tubuh Li Xiang tanpa kepala yang masih diam, berdiri diam di tempat, seolah-olah itu adalah monumen yang tidak bisa layu. Seiring berjalannya waktu, sekitar 10 menit setelah Li Xiang dan tim 10 orangnya diserang dan dibunuh, tidak jauh dari Taman Industri Linhai, 4 tim lainnya dari Flying Leopard dan Sirius mulai menyerbu dari semua sisi, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul bersama. Di bawah kepemimpinan Li Ping, Tu Gang, Tu Meng dan Cynthia Fang, keempat tim mulai berbaur bersama perlahan-lahan, dan mereka berada dalam barisan yang rapi di sepanjang jalan ke depan. Jauh di sana, dalam cahaya redup, Li Ping dapat melihat sosok berdiri di gerbang taman, tetapi tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Setelah melihat lebih dekat, Li Ping tertawa gembira dan menunjuknya dengan tangannya, "Lihat, pasti Li Xiang yang berdiri di pintu menunggu kita. Kali ini, dia akan datang lebih awal, dan dia harus membanggakannya." Li Ping dan Li Xiang adalah kawan seperjuangan selama bertahun-tahun, dan mereka adalah mitra terbaik. Oleh karena itu, Li Ping paling jelas tentang karakter Li Xiang. Sambil tersenyum, Li Ping melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara, percepat langkah kalian. Ayo pergi dan pergi dengan Li Xiang, bocah itu." Li Ping berkata dengan gembira, tetapi dia tampaknya tidak menyadari situasi yang tidak biasa. Pada saat itu, tarian Cynthia, yang berdiri di samping Li Ping, tiba-tiba berhenti. Matanya yang cerdas berputar dan meraih Li Ping, berkata, "Kapten Li Ping, suruh semua orang berhenti. Sepertinya ada yang salah dengan bagian depan."